Put. Oke. Sip. Oke, siap-siap. Jadi thank you banget ya Bro Albert ya untuk waktunya malam hari ini udah diluangkan ya buat teman-teman Cuan Troopers dan semua yang nonton malam hari ini di Instagram Live dari Sukor Sekuritas dan tentunya juga dengan AG Invest ya. Jadi siapa tahu nih mungkin ada teman-teman investor atau trader baru yang join tahun ini dan ini pertama kali ketemu Bro Albert gitu ya. Jadi teman-teman ini adalah Bro Albert ya CEO dari AG Invest. Nanti mungkin kita bisa di pertengahan tanya-tanya sedikit lah ya Bro ya mengenai komunitas AG Invest ini ya. Boleh. Boleh ya. Selamat malam semua ya, salam kenal. Ya. Oke. Ya Bro, jadi malam hari ini topik kita menarik sekali Bro. Sangat menarik. Ya, kalau ada bahasa multi bagger itu biasanya orang-orang penasaran gitu kan. Ini gimana cara mencapai multi bagger ini. Nah, tapi mungkin sebelum kita sampai ke strategi multi bagger ini gitu ya, atau mungkin bagaimana cara cuan multi bagger Ya. di bursa begitu ya. Gue mau tanya-tanya dulu nih tanggapan lo mengenai bursa kita nih hari ini gimana gitu ya. Hari ini kan bisa dilihat kita hijau ya bro ya. Benar Nah, sekali. kalau Sangat bro refreshing ya lihat IHSG kalau hijau seperti ini ya. ya, jadi gimana nih bro tanggapannya? Mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak Ya. mengenai bagaimana seorang Bro Albert melihat keadaan bursa kita nih hari ini? Jadi kalau pandangan saya ya untuk IHSG sampai akhir tahun atau pertengahan tahun 2026 deh, ya berarti dari sekarang sampai pertengahan 2026 majority akan bergerak uptrend. Nah, kenapa pandangan saya seperti itu? Karena saya cukup optimis bahwa BI akan terus pangkas suku bunga demi menyelamatkan sektor real kita. Ya kan, bisnis sudah banyak yang PHK lanjut. Kalau teman-teman perhatikan, PHK itu makin lama makin parah. Bahkan seperti Gojek, Tokopedia juga lanjut pangkas. Kemarin Bank Danamon pangkas juga. Ya makin lama makin parah gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sampai sekarang daya beli masyarakat lesu, daya perputaran ekonomi cukup lambat, dan angka inflasi pas muncul kemarin juga cuma sisa 1,6%. Nah, optimalnya kan biasa di 2% atau 2,5 itu oke tuh. Cuma inflasi kalau terlalu kecil kan justru tidak bagus ya, karena artinya semuanya stuck. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi, BI juga pasti melihat dari nilai tukar US dollar. Nah, US dollar kita kan terhadap rupiah juga, rupiah masih cukup solid ya. Artinya kalau mereka menurunkan suku bunga, tidak terlalu parah dampaknya. Jadi, mereka mesti menyelamatkan sektor real ini. Dan itu kalau terjadi, akan banyak arus uang dari money market ke dalam aset-aset berisiko. Jadi, tinggal tunggu waktu saja bahwa nanti obligasi ataupun saham akan menikmati hasilnya. Oke. Jadi sekarang hitungannya belum menikmati ya bro. Ini belum mulai. Belum, Gitu ya? belum puncaknya, ini justru kayak masih baru mau mulai nih ya. Jadi kalau nanti dikasih konsolidasi atau bahkan retracement koreksi ya, teman-teman yang punya cash masuk aja ke dalam IHSG. Ya apalagi kalau nanti misalkan nih ada momen-momen IHSG di bawah 7.000. Nah, itu banyak tuh saham-saham yang dikasih harga bagus, beli aja. Gitu. Oke, ini menarik ya teman-teman ya, karena kemarin kan sempat koreksi ya bro ya, kayaknya minggu lalu gitu kan, cuma beberapa hari gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang baru mulai berinvestasi atau trading gitu kan, atau istilahnya baru mulai meraba-raba lah ya pasar modal ini, mungkin dikiranya sudah mau turun lagi gitu kan. Jadi padahal ini belum mulai ya bro ya. Ya baru mulai, ini permulaan lah kalau IHSG kita. Iya. Nah, tapi bro, mungkin yang pengen gue tanyakan nih, mungkin kita juga pengen sharing sedikit lah ya buat teman-teman yang baru mulai juga gitu kan. Apalagi baru mulai di tahun ini, kira-kira apa nih bro yang perlu diantisipasi atau dipersiapkan di keadaan market ini yang posisinya sudah mau mulai naik atau menarik gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan sangat bagus ya, apalagi ini video direkam kan. Kalau dibilang untuk pemula, saya selalu ingatkan, pemula itu jangan terlalu banyak menunggu sentimen pasar. Kenapa? Karena sentimen pasar kita berubah begitu cepat. Mereka tidak akan paham harus menganalisa apa nih akhirnya bro. Akhirnya mereka tersesat pasti dalam IHSG, lama-lama rugi. Kenapa? Karena mereka selalu menunggu. Besok ada berita apa? Pas berita muncul, mereka mengambil action. Habis ambil action, 3-4 hari kemudian beritanya baru lagi. Mereka bingung, ini posisi sebelumnya saya mau ngapain. Dan itu berlangsung-langsung, lama-lama
banyak retail pemula, ini lagi kita bahas pemula ya, stres semua. Jadi akhirnya lebih banyak boncos daripada cuannya. Nah, jadi kalau pesan saya untuk para pemula itu justru mendalami ilmu analisa dulu, baru nanti main di sentimen, supaya kita tahu harus bereaksi apa pada saat mendapatkan sebuah sentimen. Nah, jadi masalah yang paling banyak saya lihat di tahun ini ya, kalau para pemula, mereka itu udah asik menunggu sentimen, ya kan? Karena IG Live itu semakin banyak di mana-mana, YouTube Short dan lain-lain, semuanya kasih berita. Jadi pada saat mereka menerima berita, kayak semut tuh, wah ini saham lagi bagus, semua kejar saham ini. Nanti 1 minggu lagi muncul saham baru, mereka nggak tahu apa, kejar semua ke sana. Nah kalau begitu cara bertrading atau berinvestasi, tinggal tunggu waktu akan wipe out, akan habis semua uang ini. Jadi kalau pesan saya untuk para pemula, itu tajamin dulu ilmu analisa. Nah itu kalau sudah kuat, mau teman-teman cuan di market, lebih gampang dan lebih fokusnya baru mencari tentang berita atau sentimen gitu. Jadi panjang nih kalau perjalanan untuk seorang pemula ya, tapi saya sangat happy bahwa kita punya jumlah investor di Indonesia kan bertumbuh terus. Artinya banyak pemain baru masuk. Nah, tugas para sekuritas ya, para senior itu harus mengedukasi mereka supaya mereka terus bertahan. Karena kalau mereka dalam 6 bulan sudah habis uangnya, lama-lama trauma semua. Ya kan? Masuk ke dalam saham, diambil semua sama duitnya, dia sama pasar. Lama-lama begitu, gimana bisa cuan? Jadi mesti diarahin ke jalan yang benar, bukan jalan yang salah seperti itu. Nah, jadi ilmu analisa apa nih yang harus dipelajari? Ada banyak di dalam pasar nih kan. Mungkin Bro Jul juga tahu, pemula biasanya fundamental ya kan, karena baca buku yang banyak sekali lah buku fundamental. Lalu teknikal apalagi ya, banyak sekali teknikal, sumbernya itu saya nggak bisa sebut satu persatu karena saking banyak. Nah, cuma nanti kita bahas sedikit ke dalam saham ya, bagaimana ilmu-ilmu ini kalau cuma dipelajari secara sempit atau sedikit itu nggak akan bisa kasih cuan sama sekali. Nanti saya akan link dengan kondisi real di pasar. Cuma kita lanjut lagi nih, kalau misalkan tadi Bro tanya sentimen, saya paling bahas bahwa sementara ini sentimen masih terkonsentrasi di saham konglomerasi. Ya, seperti tadi yang nanya Dewa kan saham konglomerasi itu. Lalu kedua ada saham Pak Pepek, saham konglomerasi juga. Itu yang semua lagi pada naik daun. Dan ini dalam time frame kecil ya, bukan diinvestasikan. Jadi kalau secara sentimen sekarang masih fokus ke dalam saham-saham seperti ini. Apalagi TDIA udah mau IPO ya, itu akan menghisap banyak duit tuh untuk sentimen juga ke dalam, karena yang mengantisipasi saham yang satu ini sangat banyak di dalam bursa kita. Oke. Ya, ini menarik banget ya teman-teman ya, kalau misalnya kita perhatikan tadi apa yang Bro Albert mention ya. Jadi mungkin untuk pemula, tapi buat yang sudah berkecimpung gitu ya di dunia pasar modal juga mungkin butuh reminder seperti yang lu mention juga gitu ya teman-teman ya. Kadang kita terlalu terpaku dengan sentimen gitu ya, atau berita, dan berita itu banyak sekali ya teman-teman, dan kita mungkin akhirnya jadi bingung juga kan harus melakukan apa. Jadi mungkin kita harus balik lagi, jangan lupa ya untuk bisa melakukan analisa ya. Kalau misalnya belum bisa ya itulah saatnya kita belajar juga gitu kan. Karena ada yang bilang mungkin investasi pertama yang harus dilakukan adalah ke diri kita masing-masing ya. Dan malam hari ini seperti yang kita lakukan hari ini lah, ngobrol-ngobrol sama Bro Albert, ini adalah salah satu cara kecil ya di mana kita bisa belajar gitu ya teman-teman ya, untuk melakukan analisa ya. Dan thank you banget ya Bro Albert, tadi udah mention juga. Jadi kalau misalnya kita lihat memang arah sektornya itu masih ke konglomerasi tadi yang lo mention ya. Ya. Dari TPIA dan juga Dewa juga gitu kan. Memang TPIA hari ini naik cukup hampir 10% ya kalau gue lihat ya. Ya. Oke. Ya. Nah Bro, mungkin sebelum kita masuk ke sektor saham dan sebagainya atau membahas topik kita, kira-kira kalau melihat secara sekilas aja, singkat aja, dari perekonomian Indonesia sendiri gimana Bro tanggapan lo kalau melihat ekonomi kita sekarang saat ini? Saya selalu memisahkan ekonomi itu dengan sektor real sama aset kertas ya. Aset kertas itu kan seperti kita ya, di saham ya, dan lain-lain. Tapi kalau sektor real, orang berbisnis, buka usaha, pabrik dan lain-lain, menurut saya sektor real kita masih jelek, masih bermasalah. Sampai hari ini pun masih bermasalah. Karena
dicerminkan dengan tingkat PHK yang sangat tinggi, ya tingkat pengangguran, dan ingat setiap tahun itu banyak murid baru yang ingin mencari kerja. Nah, itu kalau berlangsung langsung dengan bersamaan PHK yang semakin banyak, kebayang nggak persaingan akan semakin parah kan untuk mencari sebuah pekerjaan. Lalu dengan seperti itu banyak pengangguran, gimana daya beli bisa makin tinggi? Orang kan kalau dapat gaji baru bisa asik belanja kan, sekarang mereka nggak ada gaji, masa belanjanya agresif dengan uang tabungan? Kan tidak mungkin. Nah, lalu banyak sekali juga orang yang masih belum, mungkin orang udah pada lupa di Indonesia punya judul sampai sekarang tuh belum selesai masalahnya sampai hari ini. Jadi kan problem di middle low income ini yang menggerak perputaran Indonesia juga masalah. Nah, sehingga kalau kita perhatikan sektor real, untuk tahun ini memang masih akan agak lesu. Itu juga menjelaskan kenapa gold masih sangat tinggi ya. Belum tahu nih uangnya mau di TP kemana. Kalau mereka sudah tahu sebuah sektor real yang menjanjikan gitu ya, pasti kan banyak big fund udah berani untuk TP gold dengan secara agresif, karena uangnya dikeluarin dari emas, mereka bisa berinvestasi di sektor real yang memberikan return sangat besar. Tapi ternyata tidak seperti itu, karena mau buka usaha sekarang persaingan semakin parah. Jadi ya teman-teman yang pengusaha dan lain-lain ya memang harus sedikit berhati-hati melangkah pada tahun 2025 ini. Cuma nanti di 2026 mungkin akan getting better. So ini ibaratnya kita sudah mencapai titik rendahnya untuk ekonomi real ya. Nanti pelan-pelan akan recover. Saya juga yakin bahwa Indonesia pasti akan recover. Nggak mungkin tuh sebuah negara terus-terusan suram gitu ya kondisinya. Pasti akan ada perubahan gitu. Nah kalau di aset kertas ya kita tinggal menunggu uang money market ini keluar semua dan kita akan menikmati dia punya positif lah dari arus uang ini yang masuk. Oke, iya. Jadi tadi yang Bro Albert mention adalah dipisah berarti Bro ya. Kita lihat ya tadi ya dari secara sektoral dari perekonomian dan juga dari aset kertas begitu ya Bro. Benar. Ya. Dan kalau misalnya tadi tanggapannya mungkin perekonomian masih kurang oke gitu ya, tapi harapan dan proyeksi ke depannya adalah akan lebih baik gitu ya di tahun 2026 begitu kan. Dan kalau misalnya dari aset kertas salah satunya seperti saham tadi itu tinggal menunggu saja ya Bro ya bahasanya. Benar. Dari money market gitu kan. Ya, betul. Ya kan karena orang deposito nanti makin lama makin kecil kan makin males deposito. Ya. Bener ya. Sekarang fund manager itu sebagian masih ada taruh uang di deposito loh. Fund manager yang uangnya ratusan M gitu kan. Kenapa? Karena bunganya masih oke. Tapi kalau bunganya udah kecil keluar semua dari deposito. Karena ngapain taruh uang di situ kan? Returnnya nggak seberapa. Ya, ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi di sini kita belajar mengenai logikanya juga ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa jadi pegangan juga gitu ya. Kalau bagaimana kan melakukan analisa di pasar modal itu ya dari apa yang baru dijelaskan oleh Bro Albert ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke topik ya. Jadi teman-teman di sini yang baru join ya, aku mau ingetin sekali lagi bahwa video ini atau IG Live ini direkam ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal ya. Kalau misalnya sekarang mungkin kan lagi dalam perjalanan pulang atau mungkin berhalangan, jangan khawatir nanti setelah Haji Live ini selesai, kalian bisa langsung buka aja Instagramnya Sokor Sekuritas, terus nanti kalian nonton videonya dari awal gitu ya. Dan di sini juga aku lihat orang-orang yang nonton semakin rame. Bro Albert, boleh dijelasin sedikit kan nih mengenai komunitasnya nih? Siapa tahu di sini ada teman-teman kita yang lagi mencari komunitas begitu kan? Karena dari kita sendiri memang selalu mengarahkan para nasabah atau mungkin teman-teman yang baru gitu, atau bukan tidak harus baru juga gitu ya, untuk mencari komunitas yang bisa saling belajar, saling berbagi gitu ya, diskusi dan sharing. Nah ini ada Agi Invest nih, kira-kira boleh di-share sedikit nggak Bro mengenai komunitas ini? Jadi kita EJ Invest itu core analisa kita ya adalah menganalisa arus uang. Nah mungkin teman-teman tuh sering dengar kata bandarmologi, ya itulah yang dimaksud dengan bandarmologi. Artinya kita memahami arus uang masuk dan ada keperluan apa nih gerakan uang ini. Nah kita menganalisa itu, baru kita bercabang ke yang lain. Nah jadi kita itu sebenarnya harus mengutamakan apa sih kepentingan sebuah emiten ini, ya kan, baru bisa memberikan kita return yang sangat bagus. Karena kalau cuma teman-teman ya, nah kita mulai sekarang bahas nih, kenapa saya selalu mengingatkan komunitas saya itu jangan menjadi fanatik ilmu, istilahnya begini. Ada ya yang orang itu garis keras fundamental, dia nggak mau lihat chart sama sekali, dia cuma mau lihat buku, lihat dia punya laporan keuangan, baca tuh ratusan halaman setiap emiten yang dia suka.
Oh, itu kalau teman-teman ngerasain, coba dulu. Satu emiten terbit satu laporan keuangan halamannya ratusan. Nah, coba terus-terusan lakukan itu ke 500 emiten. Pusing. Nah, lalu kalau teknikal, saya juga bilang jangan fanatik lihat teknikal. Karena kan juga ada banyak kok orang yang sukses menggunakan charting gitu kan. Nah, kalau misalkan itu memang benar ya, semuanya memang cuan dari charting. Saya rasa saya nggak perlu capek-capek untuk belajar chart. Teman-teman cari aja ya aplikasi atau bot yang bisa memprogram teman-teman punya gerakan charting. Artinya kalau tembus harga sekian beli, kalau tembus harga sekian jual, dan lain-lain. Nah, kalau bahas charting, robot itu lebih jago dari manusia. Karena mereka pasti, nggak pakai feeling, ya kan? Setupnya jelas, dia punya pandangan benar, kalian bikin framework, dia akan eksekusi sesuai dengan perintah kita. Nggak usah dilihat lagi marketnya. Telah. Tapi buktinya banyak sekali orang yang menjanjikan robot trading boncos semua malah ditangkap, ya kan? Udah banyak tuh di Indonesia yang melakukan hal itu. Nah, jadi berarti kan it doesn't really work gitu 100%. Ya mungkin it works sometimes, tapi it doesn't always work. Jadi ada ilmu yang berarti kurang kan, harus seperti apa lagi? Itu yang membuat kenapa EasyInvest bisa lahir. Karena saya merasa fundamental dan technical doang itu tidak cukup untuk bikin kita benar-benar berhasil di dalam market. Nah, begitulah kita fokus powerpoint-nya di analisa bandarmologi. Dari situ baru kita mengkombinasikan semuanya untuk mendapatkan hasil yang sangat baik di dalam saham. Oke, wah ini menarik ya bro ya. Komunitasnya jadi bisa dibilang in between ya dari berduanya gitu ya teman-teman ya. Jadi gini cara joinnya gimana bro? Tinggal follow aja Instagramnya dan mungkin bisa DM aja kali ya. Iya, nanti kalau yang kepingin join komunitasnya mau nanya-nanya bisa cek di Telegram ya, @AG_Invest_Admin. Nah itu nanti teman-teman boleh nanya dari DM kalau nggak tahu, tapi kita adminnya ada di Telegram @AG_Invest_Admin. Oke, ya. Jadi ini menarik ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin salah satu cara analisa juga yang perlu diperhatikan nih sama kalian ya. Jadi mungkin dari kalian nih ada yang pengennya tuh nggak terlalu teknikal, nggak terlalu fundamental, tapi ada cara analisa lain ya. Salah satunya adalah dari menganalisa kepentingan arus ya, dana begitu ya, atau yang bilang tadi juga adalah bandarmologi begitu kan. Tadi juga lu ada mention mengenai harus bisa mengerti arah atau kepentingan dari emiten ini apa. Nah, ini kunci banget ya. Begitu ya, Bro ya. Betul sekali. Oke, siap. Oke, Bro. Jadi ini kita mau langsung aja coba masuk membahas mengenai topik kita malam hari ini. Cuan dari multi bagger itu bukan wacana, Bro. Mungkin di sini coba mungkin teman-teman yang nonton apakah sudah ada yang pernah merasakan multi bagger? Mungkin coba boleh di komen ya. Benar, boleh share tuh pengalaman multi bagger di saham seperti apa gitu kan. Jadi kita jadi tahu gitu, oh yang nonton ternyata pernah lo cuan sampai 100% di saham ini gitu kan. Menarik sekali. Ya. Jadi multi bagger itu 100% ya teman-teman ya. Yang 100% ke atas gitu ya. Ada yang nggak yang pernah merasakan multi bagger? Atau mungkin ada yang belum juga, mungkin boleh diceritakan. Nah, bro, gue mau nanya langsung aja nih. Jadi cuan dari multi bagger itu bukan wacana. Ini gimana nih maksudnya nih bro? Mungkin bisa dijelaskan sedikit bro. Jadi begini ya, lately ya, akhir-akhir ini banyak juga orang-orang itu yang kalau kita ketemu ya nggak tahu teman-teman, tapi saya ketemu beberapa orang ya, retail, mereka bilang, udahlah saya nggak mau analisa saham. Bilang, kenapa nggak mau analisa saham lagi? Di Indo tuh nggak peduli analisa, saya cuma perlu insider gitu, ada bilang gitu. Insider maksudnya gimana nih? Ini info-info burung ini bikin saya cuan gitu. Nah, kan saya merasa ini kok ada pemikiran seperti ini di pasar gitu ya. Nggak peduli analisa, ya saya nggak peduli semua, yang penting saya dapat info A1, ya kan ceritanya info yang paling top number one bisa kasih saya multi bagger. Nah, sekarang kita coba berpikir secara logika. Berarti kan either orang ini bisa kenal seseorang di emiten, atau dia cuma dikasih rumor-rumor dari orang-orang sekitar dia, yang dia pun nggak tahu sebenarnya rumor ini benar atau tidak, tapi dia percaya sama sumbernya, makanya dia bisa ngomong seperti itu, A1. Nah, jadi kalau seseorang ya cuma mengharapkan informasi dari orang kenalan seperti itu ya, berarti kan lingkupnya cuma seperti itu ya, di lingkungan itu. Jadi mungkin dia akan sesekali atau bahkan 2-3 kali mendapatkan multi bagger karena dari lingkungan orang itu, kenalan dia, networking dia. Tapi bagaimana dengan saham di luar networking itu? Berarti dia tidak bisa dong mendapatkan kesempatan untuk cuan multi bagger di luar dari lingkaran mereka. Bener ya? Karena infonya nggak akan sampai ke mereka. Orangnya beda, perkenalannya beda, pertemanannya beda semua. Nah,
Kalau kita cuma pasrah sampai di situ, berarti ya teman-teman akan cuma fokus di lingkungan itu saja selama-lamanya. Nggak, karena nggak mau analisa kan, cuma nunggu informasi dan rumor dan lain-lain. Nah, tapi kalau teman-teman mempelajari kenapa saham itu bisa menjadi multi-bagger, apa sih garis benangnya gitu kan, kita pelajari secara intens gitu. Jadi teman-teman nggak perlu tuh harus kenal siapapun, ya duduk di rumah saja, analisa semua itu juga masih bisa mendapatkan multi-bagger. Nah, itu kan yang diinginkan untuk dari semua trader gitu kan. Masa teman-teman mau ketemu sampai ribuan orang terus setiap hari, terus-terusnya kan nggak bisa. Benar kan, ada limitation, ada orang masih kerja kantor, ada orang yang masih kerja jadi rumah tangga dan lain-lain. Jadi nggak bisa ya untuk kenalan dengan semua orang di Indonesia yang konglomerat, itu nggak mungkin bisa. Nah, jadi itulah kenapa kita penting sekali untuk menganalisa kepentingan bandar dan juga arus uang. Itu bisa membantu kita untuk menemukan saham multi-bagger walaupun kita nggak kenal emitennya, sama sekali nggak tahu informasi apa, tapi kita bisa beli sahamnya. Gitu. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, saya bahas sedikit tentang saham TPIA ya, atau saham Pak PP. Ini kan Pak PP itu ada beberapa saham di IHSG, TPIA, ada Brand, BRPT, dan One. Nah, teman-teman pasti sering lihat ya, saham ini dibahas di IG Short dan lain-lain. Coba teman-teman lihat secara valuasi. Ya, tadi saya juga baru ngomong sedikit dengan beberapa member saya. Coba lihat dong, saham Brand ini masuk akal nggak secara valuasi? Nah, mungkin Brojo lagi di depan komputer juga. Lihat PBV Brand itu berapa? Saham Brand ini. Itu udah hampir mencapai PBV 100 ya, 90 lebih. Yeah. Coba teman-teman serap baik-baik informasi sebuah perusahaan PBV 90 lebih. Itu lebih mahal dari saham Apple yang ada di Amerika ya. Ya kan? Saham Brand loh ya. Nah, bayangkan valuasi sebuah perusahaan di Indo, Brand itu, yang mungkin teman-teman nggak pernah lihat aslinya perusahaannya seperti apa, tuh nggak tahu wujudnya kan. Nah, tapi kok bisa saham itu naik seperti itu? Ya, bahkan mungkin orang-orang yang beli saham itu udah multi-bagger. Tapi orang yang kalau cuma percaya akan fundamental, dia tidak akan dapat apa-apa dari situ, karena dia tidak akan beli saham itu kan. Mana mungkin orang beli PBV 90 itu nggak mungkin. Ya, 10 aja mungkin udah pikir-pikir ya, apalagi 20, 30. Nah, ternyata dia naik sampai ke PBV 90. Begitu juga saham-saham lainnya. Nah, lalu sekarang technical. Kalau kita dari kacamata technical, nah orang juga kadang bilang, ini saham ya, saham Pak PP itu nggak peduli apapun. Dia mau terserah mau naik, mau turun, mau whatever, ya dia akan kendalikan itu. Nah, kalau seorang penganut TA bisa ngomong seperti itu, berarti saham apapun juga sama dong sebenarnya, bahwa saham apapun bisa melukis kayak Pak PP. Ya kan? Apa yang membedakan saham Pak PP dilukis, terserah dia karena dia ya Pak PP punya uang ratusan triliun. Apa yang membedakannya dengan emiten yang punya 3-4 triliun, ya bisa juga dilukis sesuai mereka. Berarti kan sama aja, nggak bisa percaya 100%. Jadi orang-orang TA itu biasa dia, kebetulan dia mantul di support, dia langsung, wah ini TA pasti 100% bisa. Nggak seperti itu dunia saham. Jadi dunia saham itu begitu luas, dan itu yang saya selalu mengingatkan ke orang-orang yang di komunitas saya. Jangan fanatik. Ya kalau teman-teman fanatik, ya pengetahuannya akan stuck di situ, ya selamanya hanya akan mengerti itu, nggak mau belajar hal-hal lain. Nah, disitulah baru kita mulai analisa. Nah, bandarmologi itu kan membaca arus uang. Caranya bagaimana? Ya pasti ada dari broker summary. Tapi nggak cuma dari broker summary, kan kita harus tahu dulu. Ya, makanya hari ini saya sedikit edukasi ke teman-teman semua supaya sedikit bisa memahami jalur pikirnya gitu ya. Contoh saham Pak PP, kan ada banyak nih. Lalu apa yang membuat saham Pak PP ini mau naik gitu? Kan harus ada sebuah sentimen. Harus ada sentimen apa nih? Kalau teman-teman research lebih dalam, oh ternyata PT CDIA itu kepingin IPO. Nah, tapi informasi ini kan bukan baru keluar 1 hari yang lalu. Udah lama sebenarnya keluar. Kenapa kalian tidak responnya dari waktu awal gitu kan? Analisanya pada saat itu. Bukan udah lagi semua naik, baru teman-teman, waduh kok saya tidak punya saham ini, lalu sibuk FOMO, belanja di sekarang. Padahal informasi CDIA mau IPO itu sudah ada beberapa bulan yang lalu. Benar ya? Nah, lalu ada yang kemarin juga pas hari Minggu, kan saya selalu ada smart room di Telegram ya, setiap hari Minggu jam 8 malam. Ada yang nanya saya tuh, kalau saya sih lihat dari Pak PP, saya kepingin beli antara Cuan atau TPIA nih. Yang mana nih harus saya pilih gitu. Saya bilang TPIA. Saya akan cenderung ke TPIA daripada Cuan. Kenapa? Karena ada penjelasan, bukan cuma cip-cup gitu pilihnya. Tapi logika saya ya, kenapa saya memilih TPIA? Karena yang mau IPO kan CDIA, benar ya?
Yang IPO itu CDI. Hmm. CDI itu anak perusahaannya si TPIA. Hmm. Nah, kalau dia anak perusahaan, artinya kalau dia sampai sahamnya ARA berjilid-jilid, valuasi dia yang dari 2-3 triliun menjadi puluhan triliun seumpamanya, berarti valuasi TPI itu akan ikut naik. Nah, lalu kalau cuan itu kan sentimennya apa? Kenapa orang mau beli cuan sekarang kan? Make sense, karena ada mau stock split. Jadi ada sebuah corporate actions, wah ada corporate action mau stock split 1:10 nih, bisa kasih saya cuan. Nah, tapi kan banyak juga pemula yang sebenarnya nggak tahu apa hubungannya stock split dengan kasih kalian cuan. Tapi ya sudah, banyak orang percaya itu, makanya banyak yang beli juga. Jadi sahamnya ya naik juga secara overall. Nggak masalah kok teman-teman cuan dari situ. Cuma ya kenapa saya pilih TPA? Ya karena yang mau IPO itu CDIA, dan TPA bahkan belum ada rencana mau stock split. Kebayang nggak kalau TPA itu sampai juga mau stock split? Jadi ada 2 sentimen yang akan mendorong saham ini naik. Itu kenapa saya lebih prefer TPA dibanding CDIA. Dibanding cuan maksudnya. Nah, jadi teman-teman kalau kita pada saat memilih sebuah emiten, pertama kita lihat dulu nih, dia tuh ada kepentingan apa harus naikin sahamnya dulu. Ada apa? Kan nggak mungkin secara random saham ini harus naik. Alasan apa? Nggak mungkin kan. Nah, jadi kita harus cek dulu underlying-nya. Baru setelah itu kita lihat arus uangnya, konfirmasi. Oh, ada arus uang masuk nih. Ya udah kita hajar masuk. Kalau misalnya kita sudah bikin sebuah analisa, dia ada kepentingan tapi uangnya belum masuk, ya kita jangan beli dulu, kita nunggu juga. Jadikannya namanya watchlist. Watchlist itu bukan namanya buy list ya. Orang tuh suka mistakenly, oh masuk watchlist saya hajar semuanya. Watchlist itu kan kita mengamati. Kalau dia bertemu dengan specific condition, kita baru beli. Tapi kalau kondisi itu tidak dipenuhi, ya kita tetap memantau. Nah, tapi biasa orang sekali muncul WL, wah saya harus hajar saham ini sampai TP gitu kan. Nah, itu yang celaka gitu menurut saya. Jadi, dari core basisnya ya itu teman-teman harus mengerti dulu kenapa saham ini harus naik. Kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan kenapa saham ini harus naik, ya berarti tidak akan naik. Alasan saham ini yang tidak ada alasan untuk naik. Itu satu. Dan kedua, mungkin teman-teman yang belum nonton video saya hari Minggu yang saya post di YouTube, saya juga jelasin kan saham BUMN ada yang potensi multi bagger. Mungkin teman-teman bisa nonton juga. Kalau bagi yang belum nonton, di situ saya juga sharing pendapat saya ya, pandangan saya. Bukan artinya saya ajak teman-teman beli sahamnya, tidak. Saya tidak suka mengajak orang-orang beli saham. Itu bukan urusan saya, teman-teman mau beli atau tidak. Tapi saya ingin memberikan thought process ya, cara berpikir. Saat saham BUMN yang saya pilihkan waktu itu adalah Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia ini banyak fear di market. Kenapa? Hanya buruk. Sangat buruk sekali. Kalau saya lihat itu benar-benar absurd itu, utangnya bukan main ya, equity juga negatif, itu rugi lagi perusahaan ini. Ini apaan ini perusahaan? Secara fundamental orang nggak mungkin sentuh, ya kan? Kalau saya penganut FA, fundamental analysis, lihat emiten begini, saya sobek dia punya kertas istilahnya buang. Nah, ya kan? Nah, apa ini emiten saya bahkan nggak perlu lihat lagi. Nah, tapi kan saya tidak fanatik. Kenapa saya pikir apa nih yang harus saya analisa dulu? Nah, jadi kan seperti tadi yang saya jelaskan. Kepentingan Garuda kalau bisa naik itu apa dulu nih? Ada nggak penjelasan yang membuat kalau Garuda ini bisa naik? Saya harus cari dulu dong, research namanya. Nah, ternyata, oh, dia ada minta duit nih sama Danantara, ya kan? Minta duit. Nah, sama kepala bos dulu nih. Boleh nggak nih 8 triliun sekali minta, bukan 8 miliar, 8 triliun gitu kan. Nah, asik banget minta duit sebanyak itu. Lalu saya cek, 8 triliun, dia punya kerugian kan sekitar 1 triliunan lah ya kalau sekarang gitu. Kalau dia next-nya tidak 1 triliun, berarti 8 triliun ini setidaknya bisa 2 tahun lah. Kalau dia ruginya separah. Tapi kalau uang ini 8 triliun masuk, biasanya operasional dia akan membaik, ruginya akan mulai menipis. Jadi harusnya 8 triliun ini akan safe dia. Nah, saham paling rendah kan kalau sebelum FCA kan 50 ya. Jadi kalau FCA berarti bisa di bawah itu. Saham GIA itu sempat di angka 30, 40 gitu kan. Nah, jadi saya rasa resikonya udah semakin kecil karena saya juga lihat nih, oh negara punya posisi di Garuda banyak. Ya jadi kalau dia collapse, ya negara sebenarnya lose so much gitu juga kan. Jadi dia akan injek sedikit-sedikit ya, it's bleeding tapi mau gimana karena itu terlalu banyak di dalam saham ini, emiten ini kan. Nggak mungkin Garuda dibangkrutkan karena itu milik negara. Kecuali itu milik retail lah, saya juga nggak mau. Tapi karena milik negara ini ada kepentingan. Jadi kalau misalkan ya, kita kan di dalam saham harus berspekulasi. Jadi kalau uang 8 triliun ini cair, ya Garuda pasti akan naik. Itu basically ya itu kan sekarang tinggal dikonfirmasi ada yang beli atau tidak. Kalau ada uang maksudnya dihajar aja sahamnya. Itu buat saya. Kalau buat teman-teman ya kebetulan hari ini si Gia arah lagi kan, ya pasti jangan sampai FOMO. Saya kalau lihat arah-arah begini saya udah ngeri. Apa yang terjadi karena saya pas beli dia malah sideways. Ya di
pernah 50-an gitu ya, nggak ada yang bahas juga sih. Sekarang kalau udah 70-an, nah orang biasa merapat nih. Udah apa nih? Nanti kalau udah 100, wah ini saya harus belanja, biasa begitu. Nah jadi kalau harga Garuda aja sudah 100, saya udah beggar gitu kan. Ya 100 lebih sedikit, saya udah beggar. Nah setelah itu ya terserah lah mau dia naik ke berapa, udah bonus menurut saya. Nah jadi kalau teman-teman sampai setelah menonton video ini masih fanatik cuma TA doang atau fundamental, ya terserah, itu pilihan hidup ya. Cuma untuk bisa mendapatkan multi bagger akan sangat kecil kalau dia punya istilahnya potensial, karena ya memang nggak gampang kalau cuma hanya mendasarkan dengan satu ilmu analisa gitu. Ya, ya. Wah, ini banyak sekali ya info yang diterima ya teman-teman ya, dan juga banyak banget pembelajaran ya buat kita bagaimana kita menganalisa ya teman-teman saham-saham yang bisa berpotensi memberikan multi bagger ya. Salah satunya adalah dengan melihat underlying atau juga bisa dibilang tujuan ya kenapa harga sahamnya itu akan dinaikkan begitu ya oleh emitennya ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik ya, apalagi di dunia pasar modal yang penuh dengan hitam dan putih gitu ya, hanya teknikal dan fundamental gitu kan. Nah, ini mungkin saat yang baik ya buat teman-teman mungkin yang lebih penasaran atau ingin belajar lebih langsung, mau ikutan dengan komunitas Bro Albert, boleh nih nanti langsung tanya-tanya aja ya di Instagramnya, bisa langsung di follow aja ya teman-teman, diklik aja nih di kiri atas ya, AG Invest ya. Ini yang mengenai Gia ini menarik bro, karena jujur-jujuran ya, tapi mungkin gue porsinya porsi uang jajan aja, gue masuk kemarin di 55 bro. Wah, mantap dong, udah cuan nih. Udah cuan luar biasa. Kenapa masuk? Boleh share juga dong. Kenapa Bro Jo bisa masuk juga nih ke dalam Garuda? Apa nih tuh prosesnya? Ya, sejujurnya karena gue melihat dari sentimen berita yang mengenai Danantara begitu kan masuk ke dalam Gia ini gitu kan. Karena tadi yang lu mention juga bahwa kalau kita lihat secara fundamental dan track record itu juga memang kan bleeding company gitu kan. Betul. Cuma memang karena ada keterikatan dengan negara begitu, istilahnya ada pride lah ya bro ya di saham ini begitu kan, dan Danantara ini juga menurut aku dibentuk dengan pride juga gitu kan, jadi ya matching gitu kan, jadi ya masuknya juga kecil lah bro, karena kan masih asumsi juga. Still water lah ya, iya. ombak dulu ya. Iya. Begitu, jadi ya. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan Bro Jo lihat ya, kalau Garuda ini enak banget loh sebenarnya. Masa datang ke Danantara tinggal minta wacana 8 triliun, gampang sekali minta duit ya. Kalau sampai goal begitu saya rasa wah ini kalau perusahaan BUMN minta duit segampang itu asik banget gitu. Tapi karena bahkan bisa langsung dibahas, berarti kan Danantara atau negara ini peduli sama perusahaan ini. Kalau nggak peduli mana mungkin dibiarkan kolaps saja, tutup buku gitu kan. Tapi mereka sampai memikirkan untuk memberikan aja, berarti ada sesuatu yang mereka mau selamatin. Itu kan, benar ya? Nah, karena banyak juga BUMN yang minta duit sampai sekarang nggak dapat, malah dipangkas gitu kan, dia punya anggaran kan. Nah, jadi itu membuat sebuah green light. Tapi ingat ya teman-teman, semua orang yang kalau belum punya Garuda jangan sampai FOMO lalu hajar sahamnya. Itu paling horor menurut saya. Karena setelah beli lalu loss, bingung pasti. Ya karena belinya harganya di 70, 8. Nanti kalau dia turun ke 50, lossnya juga dalam sekali soalnya. Ya, ya. Jadi ya betul sekali ya. Jadi ini tetap disclaimer on ya teman-teman ya. Jadi semua keputusan jual beli itu baik lagi sama kalian. Malam hari ini tujuannya adalah supaya kita itu belajar beranalisa bersama-sama ya. Istilahnya supaya kita lebih banyak bertanya kenapa. Begitu ya teman-teman ya. Segala sesuatu itu jangan kita makan bulat-bulat, tapi juga pertanyakan kira-kira ini kenapa terjadi. Begitu ya. Oke. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan yang mau ditanyakan, dan juga mungkin nanti kita mau Q&A ya bro ya. Boleh, silakan teman-teman seperti biasa. Ini menarik ya, jadi ada dari Angelis ya nih. Tadi ada yang kita sempat mention kan bro, yang punya pengalaman multi bagger ya, di sharing nih. Ya. Dari saham data di harga IPO 188, last price 1.360 ya, cuan 627%. Luar biasa. Dan masih punya ya. Dari harga IPO sampai sekarang cuan 328%. Ya, wah ini luar biasa sekali ya. Jadi ada yang multi bagger juga di sini. Nah, buat teman-teman juga tadi mungkin sini kita udah langsung rame ya. 3 kali lipat kita naik yang menonton malam hari ini. Jadi saya mau ingatin buat kalian, tadi ada banyak banget insight yang menarik sekali dibagikan oleh Bro Albert. Mungkin terpotong atau kalian nonton masih di pertengahan ya dari Instagram Live ini, jangan khawatir karena Instagram ini
akan direkam ya, dan jadi kalian bisa nonton lagi dari awal ya. Dan kalian juga boleh ya teman-teman, jangan lupa untuk mendaftar di Spot Connect ya teman-teman, fitur terbaru dari Sukor ya. Itu adalah forum diskusi ya teman-teman ya. Jadi kalian mungkin kalau ada mau pertanyaan atau apapun bisa masuk ke forum diskusi itu ya, bertanya sama expert pasar modal, atau kalau kalian expert juga bisa langsung sharing aja ya di forum diskusi ini. Oke, Bro, kita mungkin sambil tanya-tanya, ambil-ambil pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini. Boleh, Oke, Bro ya. silahkan. Ya, karena kita pas banget nih, tinggal 15 menit 15 menit ya. lagi ya. Nggak terasa ya, kok cepet sekali rasanya baru ngobrol. Iya. Oke. Iya, ini ada pertanyaan dari Bro Nando ya. Secara general aja nih Bro, kira-kira kalau melihat ASI dan SMGR itu gimana Bro sekarang? ASI Ya, ya, berarti Astra kan? ya betul. Jadi kalau saya punya pandangan terhadap Astra sekarang lebih ke netral, ke minus, mendekati minus gitu ya. Karena Astra ini persaingannya semakin parah di Indo. Dari lini bisnis mobil dia, itu akan semakin tergerus. Dan nanti teman-teman juga bisa konfirmasi dengan performance mereka dari segi penjualan mobil itu ya tergerus. Jadi Jepang itu kan juga jualan mobil kena hajar sama China. Lalu teman-teman kan bisa lihat buktinya apa. Coba lihat kejalanan mobil China sekarang di Jakarta seberapa banyak tuh. Pada saat kemarin yang murah-murah itu banyak, apalagi yang muncul yang terbaru kan ada Denza ya. Ya. Denza itu kan mau kalahin si Alphard gitu kan. Dan itu sekarang kalau di Jakarta orang bilang Denza itu banyak banget di jalan gitu kan. Nah, padahal baru launching, perasaan kok udah bisa banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa mobil-mobil China itu sangat baik diserap sama masyarakat Indo. Berarti kan market share-nya Astra akan kepangkas. Nah, sekarang PR Astra apa nih? Kan Astra juga udah pemain lama, pasti koneksinya juga banyak. Kalau dia tidak mampu untuk berinovasi ya dia akan tergerus terus labanya, dan itu akan nanti sahamnya bisa ikut tergerus ke bawah. Belum lagi kalau misalkan dari saham OMTR atau batu bara, misalkan 1-2 tahun lagi udah mulai turun harganya. Berarti mobil turun, OMTR-nya turun, sisa sawit. Nah, itu mesti sedikit hati-hati. Kalau misalnya nggak bisa nopang dia punya profit, pasti juga ikutan turun. Kayak bagaimana dulu Unilever kan terus tergerus ya, dia punya penjualan karena ya lihat Alfamart, Indomaret, dia punya jaringan kan luar biasa sekali ya penjualan retail mereka. Nah, jadi kalau ditanya Astra ya itulah pandangan saya. Jadi teman-teman kalau yang suka Astra harus lihat dia akan inovasi apa di dalam mobil. Apakah dia atau akan buka industri baru atau seperti apa, kita tidak tahu planning ke depan. Cuma Astra memang dipimpin oleh orang manajemen yang menurut saya kan juga cukup oke. Dia tidak mungkin akan biarkan saja perusahaannya tuh terbengkalai. Cuma mereka dikejar waktu gitu. Jadi sentimen saya terhadap Astra ya netral ke sedikit minus sementara ini gitu. Oke. Kalau SMGR gimana Bro melihat persemenan nih sekarang? Oke. Kalau semen saya pribadi tidak tertarik untuk sementara ini ya, karena walaupun kita lihat harga sahamnya sudah jebolnya begitu dalam ya. Orang-orang beli SMGR itu saya cukup tahu karena banyak sekuritas merekomendasi SMGR, berbagai sekuritas hari itu makin direkom makin jebol. Nah, sekarang harganya sudah sangat rendah. Mungkin orang lihat ada potensial upside yang cukup tinggi. Kalau teman-teman cuma ngejar 10-20% mungkin bisa dapat. Tapi kalau mau mendapatkan profit yang jauh lebih besar dari itu, agak sedikit hati-hati ya. Karena saya tidak kepingin tuh beli seperti saham yang udah big downtrend kayak Unilever, kayak Gudang Garam, kayak HNSP, di mana mereka masih kesulitan untuk recover dari kondisi yang downtrend seperti ini. Nah, SMGR kan juga kondisinya masih oversupply ya. Tadi kita juga nggak tahu calvingnya bagaimana nih, dan kita punya kabar ya, nggak jadi. Sepertinya harusnya tahun-tahun semakin tahun banyak yang pindah ke sana, migrate untuk IKN, tapi kok rasanya lambat sekali ya. Dan dengar-dengar juga konstruksi di sana tidak segencar tahun-tahun sebelumnya. Berarti kan persemenan kita bagaimana nih? Nah, itu yang menurut saya belum suka dengan SMGR sementara ini. Oke, siap. Thank you banget ya Bro untuk jawabannya. Sama-sama. Tadi buat yang bertanya mengenai SMGR dan ASI sudah dijawab ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bro. Dari Maison Chan bertanya mengenai Antam Bro. Karena gue lihat hari ini Antam turun ya, 5,5% hari ini. Oke, iya. Bentar ya, saya
juga sambil Ya, lihat Antam, boleh, boleh. soalnya Ya. Sambil nungguin nih bro ya. Jadi teman-teman di sini aku mau ingetin sekali lagi ya, buat kalian jangan lupa untuk buka akun Spot Connect ya teman-teman ya, forum diskusi terbaru dari Sukor Sekuritas. oke. Antam ini kalau bagi orang-orang yang belum punya barang, saya rasa jangan terlalu buru-buru belanja dulu. Oke. Nah, kalau misalkan apalagi dia sudah tembus di bawah 3.200, itu mungkin wait dulu sampai nanti lihat dia punya daerah konsolidasi seperti apa, baru kalau mau spekulasi baik silahkan. Cuma ya itu sahamnya Antam ini kan baru naik sangat-sangat ekstrim ya, dari 1.000 lebih sekarang 3.000 lebih. Jadi resikonya sangat besar untuk orang-orang yang baru mau belanja saham Antam. Oke, siap. Thank you ya bro ya untuk Antam. Ini tadi teman-teman ada yang aku lihat ada yang bertanya mengenai saham IPO CDIA ya rencananya. Nah tadi itu di awal sudah dijawab ya sama Bro Albert Ya, ya, mana yang juga lebih menarik. Jadi teman-teman nanti nonton aja dari awal ya, karena banyak banget insight-insight menarik yang tadi udah di-share sama Bro Albert. Oke, kita lanjut lagi ke ini menarik nih. INKP gimana nih bro? Lu ngeliat saham kertas nih. oke. Saham INKP Ya, ya. betul. Saya pribadi kalau INKP lebih senangnya beli obligasinya dibanding sahamnya. Lebih hidupnya lebih tenang gitu kan. Karena return obligasinya juga cukup besar, 10% lagi ya, 3 tahunnya, it's a big. Dan saya juga perhatikan banyak fund manager itu beli saham obligasi INKP. Jadi cukup aman lah. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia punya return earnings masih sangat tebal. Jadi orang-orang yang mungkin khawatir dengan INKP punya obligasi bisa gagal bayar atau tidak, ya kemungkinannya kecil. Walaupun tidak ada yang 100% ya di obligasi corporate, tapi ya sangat minim. Nah, jadi kalau teman-teman yang kepingin beli INKP, saya sih lebih prefer, lebih coba cari dia punya obligasi aja sih. Returnnya masih bagus ya, 10%-an itu cukup oke untuk 3 tahun ke depan loh ya, dengan resiko yang cukup aman. Nah, kalau untuk sahamnya pribadi, ini kan baru rebound tinggi ya. Yes. Mungkin tunggu dia retracement sedikit, baru teman-teman mau spekulasi buy silakan untuk INKP ya. Tapi Yes. kembali lagi, INKP saya pribadi tidak belanja untuk sahamnya, karena saya sudah fokus beli di obligasi. Obligasinya ya. Oke, nah ini mungkin juga bisa jadi option ya buat teman-teman yang mungkin mau diversifikasi ya. Bisa juga pantau ya untuk obligasinya. Oke, kita lihat lagi. Ini ada pertanyaan dari David. Pani gimana nih bro? Tanggapannya mengenai Partai Indah Kapuk. Ini saya dapat pertanyaan Pani hampir setiap seminggu, dapat berapa 5 kali pertanyaan nih Pani. Sebentar saya cek. Jadi Pani, jadi begini. Gimana saya mau jelasin kalau kalau saya pribadi mungkin akan baru berani beli Pani jika di bawah 10.000. Kalau selama dia di atas 10.000, saya nggak berani dulu beli saham ini. Simple as that. Kenapa? Karena Pani tentunya harga sahamnya ini juga evaluasi cukup fantastis, dan retail itu masih banyak yang belanja di atas. Saya mau menunggu retail cut loss dulu yang lumayan banyak, baru saya mau masuk. Karena Pani ini sangat populer di dalam dunia retail gitu. Jadi saya lagi menunggu lah ya, istilahnya kapan ada satu momen memberikan trigger stop loss yang sangat ekstrem, di situ saya akan berspekulasi di Pani. Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi, ya sudah, berarti saya punya rezeki tidak di Pani. Oke, siap. Thank you ya bro untuk ininya, penjelasannya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya ada dari Syat 010 ya. Dia nanya, oke ini yang pertama ya, pertanyaan mengenai saham Big Four Banking bro. Gimana nih? BMRI nih. Apakah di YouTube ada membahas mengenai BMRI? Bagaimana tanggapannya bro? Oke, BMRI saya kemarin tidak bahas di YouTube ya. Jadi BMRI ini termasuk kan saham big banks. Kalau teman-teman seorang investor, BMRI itu it's a good investment. Ya, kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, contoh masih murah nggak? Oke, masih sangat reasonable price. Kalau teman-teman seorang investor ya, tidak perlu pusing, dividennya tinggi,
dalam 2-3 tahun saya yakin ya di atas 85% pasti posisinya sudah lumayan cuan kalau belinya di harga sekarang. Tapi in 2 or 3 years ya, nah itu pun udah mendapatkan dividennya dari BMRI. Kurang lebih kan mendekati 9-10% tuh. Oke, siap-siap. Thank you ya bro ya. Ya. Untuk penjelasannya. Ini teman-teman tadi pertanyaannya aku lihat bisa dilihat ada mengarah ke beberapa sektor konglomerasi ya teman-teman ya. Tadi juga Bro Albert sudah ada menyerempet menjelaskan sedikit ya teman-teman ya mengenai sektor-sektor tersebut. Jadi kalian bisa nonton nanti dari awal juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan mengenai Toba bro, gimana nih Toba? Toba, kayaknya baru-baru ini Iya, naik terus ya, Toba. betul. Nah, yang nanya ini mau jualan atau baru mau hajar nih? Ini yang Nah, paling harus boleh ditanya dipahami nih. dulu. Nah, ini Nah, buat yang nanya Toba nih, kalian mau jualan atau baru mau masuk nih? yes. Gimana nih coba? Karena kalau posisinya baru kepingin masuk di harga sekarang, itu ada something fundamentally wrong dengan arus berpikirnya. Kenapa? Karena kalau sebuah saham baru naik 22%, kita kepingin belanja saham ini, itu udah yang berbicara adalah FOMO. Itu bukan kalian. Karena di kondisi normal, tidak akan mungkin beli saham ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 3 hari yang lalu, mungkin teman-teman tidak kepikiran saham Toba kan? 3 hari yang lalu. Tapi karena sudah hari ini ada 22%, nah ini Toba gimana nih kok? Nah, kalau teman-teman masih terbiasa seperti ini, ke depannya itu akan sulit untuk profit ya. Honest to say, itu akan sangat sulit. Nah, kalau tapi teman-teman posisi sudah punya barang di dalam Toba, teman-teman mau nge-hold sementara, boleh lihat dulu kondisinya, apakah dia akan tembus angka 730. Kalau dia tembus, potensi lanjut ke atas, ya bisa, tapi setelah itu harus segera TP, karena Toba kalau sekali dibanting, itu cepat juga saham yang ini, dia punya beta itu tinggi sekali. Price per-nya ini agak galak di Toba. Ya. Oke, siap. Itu Toba ya, sudah dijawab. Tadi ada beberapa nih soal teman-teman yang bertanya mengenai Toba, sudah dijawab ya sama Bro Albert. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan satu atau dua pertanyaan lagi ya teman-teman ya, kita lihat. Oke, ini kita coba mundur sedikit ya bro ya dari saham. Ada yang bertanya nih dari Ditan, menurut Ko Albert, sektor apa yang menarik di kuartal kedua ini? Kuartal kedua. Oke, maybe ini final questions ya, karena kayaknya teman-teman semua. Nah, jadi ada satu hal juga yang ingin saya ingatkan, apalagi teman-teman kalau yang bertanya itu adalah pemula ya. Coba untuk kedepannya itu lebih banyak menganalisa kenapa saham itu harus dibeli, instead of asking a specific emitter, gitu kan. Karena kalau teman-teman selalu nanti mengharapkan ya, oh emiten apa yang menarik dibeli, anggaplah 10 kali nanya ada 5, 6, 7 yang cuan. Tapi teman-teman tidak akan mengerti kenapa saham itu bisa dibeli. Walaupun teman-teman cuan ya, mungkin karena ini, karena itu. Tapi karena teman-teman nanya ini saham gimana nih kok? Atau nanya orang lain, tidak nanya saya. Itu akan sangat disayangkan menurut saya pertanyaan. Jadi pertama akan malas belajar, karena kalau apalagi sering bener ya, waduh makin enak lagi, saya anggap nungguin aja orang itu bilang emiten apa saya beli gitu kan. Jadi kita akan bisa belajar, dan saya tidak mau itu terjadi ke teman-teman semua di sini ya. Nggak belajar itu sebenarnya berbahaya sekali, karena kalau salah beli habis uang. Nah tapi ya saya akan menjawab tadi pertanyaan emiten apa itu sektor ya. Pandangan saya ya teman-teman, kalau mau belanja sektor apa di kuartal ini, teman-teman cari emiten yang bergerak di sektor nikel yang masih murah. Itu teman-teman boleh cari. Itu saya sudah sangat baik kasih tahu kerucut di situ. Carilah emiten nikel yang valuasinya masih murah, itu masih bisa kasih cuan teman-teman sangat baik. Oke, siap. Thank you banget ya Bro Albert ya. Ini pas banget ya waktunya. Jadi sama-sama. Buat yang bertanya semua ya teman-teman, sahamnya sudah dijawab, bahkan di akhir juga sepertinya sudah membantu teman-teman mengerucutkan analisa ya. Jadi supaya kalian bisa juga melakukan analisa mandiri ya, tambahan, karena semua yang kita discuss dari tadi bro itu adalah pendapat kita ya bro ya. Jadi teman-teman tetap harus analisa sendiri juga ya, disclaimer on ya.
jual beli itu adalah tanggung jawab dari kita masing-masing ya. Oke bro, pas banget nih udah 9.30 Bro Albert. Gue mau say thank you Ya. banget ya. Thank you ya, teman-teman juga sudah datang malam hari, asik banget dia punya pembahasan. Ya, jadi buat ingatin aja siapapun yang kepingin follow up ya dengan berita-berita yang saya sampaikan. Saya lebih sering memang banyak insight yang saya kasihkan di YouTube dan itu saya post setiap hari Minggu. Nah, kalau di dalam Telegram itu kita diskusi saham ya seperti ini, cuma saya nanti memberikan insight sendiri dan lebih banyak Q&A jam 8 malam setiap hari Minggu. Buat teman-teman yang kepingin join, silahkan, it's free kok untuk pembahasan itu. Oke, thank you ya semua. Oh, satu lagi deh teman-teman yang kepingin belajar bandarmologi ya. Yang tahap awal ya, misalnya teman-teman sama sekali nggak tahu apa sih sebenarnya bandarmologi yang tadi Ko Age sebutkan. Itu tinggal beli bukunya aja ya teman-teman, mau di Telegram boleh, nih bukunya seperti ini. Ya, teman-teman tinggal beli, nanti chat di admin. So, teman-teman bisa sedikit banyak belajar apa sih sebenarnya yang dimaksud bandarmologi. Karena kalau teman-teman sampai masih nggak tahu itu apa, perjalanan masih panjang di dalam sana. Ya, oke. Ini ada yang nanya YouTube-nya AG Invest ya teman-teman. Iya, di AG Invest. Ya. Bisa tinggal di search AG Invest, ada di dalam YouTube kok. Oke, siap. Thank you semua teman-teman. Yo, thank you bro. Selamat malam semua. Yuk, mari.